hadis kitabullah wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi wa amirka wa nawaika wa rizqna fahman nabiyyin wa ibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bareng-bareng baca doa dari Sayyid Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Fa'il fa'lam ayyuhal haris al-muqbil ala iktisbasil ilmi al-mudhir min nafsihi sidqur rugbah wa furatut ta'atus ilaihi. Ada matanya seperti ini. Jadi kalau ada satu perkara yang di situ banyak sekali kemanfaatan, bahkan mungkin bisa jadi ada rahasia di dalamnya yang tersimpan, maka ulama akan menuliskan kalimat fa'lam. Maka ketahuilah tidak akan ada satu perkara yang diterapkan dengan kalimat i'lam kecuali di dalam perkara tersebut ada hal yang penting. Ayyuhal mujtahid, semua dari yang namanya mujtahid, orang-orang yang bersungguh-sungguh, al-muqbil ala iktibasil ilmu, seperti halnya kita yang sedang mencari ilmu, ai istifadatihi, atau ngalap manfaat atau ngalap faidah dari ilmu minal mu'allim. Jadi kalau dalam konsep agama itu, ilmu itu memang cahaya. Apa yang tertulis di sini bagi orang yang hatinya bersih, dia akan mendapatkan cahaya ilmu. Nah, tetapi mudah-mudahan kita yang belum bersih mendapatkan keberkahan dari setiap huruf yang ditulis oleh para ulama. Wa fi nuskhatin iktibasul ilmi bin nun. Ini secara bahasa mungkin. Aistiaduhu, atau orang yang berburu ilmu. Karena memang ilmu itu derajatnya lebih tinggi, sehingga orang Allah akan mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu. Fahina idin subbiha ilmu bisaid fi kauni kullin yahtaju ilal hamilah wasiyah. Jadi di dalam kitab ini dikatakan diserupakan ilmu itu seperti binatang buruan. Dia sangat liar. Fi kauni kullin, dalam setiap kondisi itu perlu al-hamilah, harga dan nilai, wasiasah dan strategi. Mas Haji itu sampai menyiasati supaya dapat barokah dari mastokone abal, sampai nomor pecinya dikecilin sehingga kata abah, oh ini nggak bisa, ini bentuk ilmu yang harus disiasati. Jadi guru itu membawa sejumlah kebarokahan, baik itu yang menempel di dalam tubuhnya maupun di semua yang tertempel di tubuhnya, baik itu di cincin, di sendok, di sarung, di peci, di koko,
itu karena energi positif seorang guru, maka jangankan hal-hal positif, hal-hal yang sifatnya hidup seperti ruh kita ini hadir misalkan di tengah-tengah seorang guru, itu otomatis ada suplai energi positif dari seorang guru. Nah, baju ini kan sebenarnya dia benda mati, tetapi dia merekam semua energi positif yang guru kita lakukan. Makanya kenapa ujuk-ujuk ketika saya dikasih sarung sama kiai saya, enak banget ini sarung dipakai buat wiridan gitu, kagak pengen beres wiridan, pengennya tuh terus aja gitu. Tapi sarung dari partai baru dia masuk pengen pulang baik gitu. Berarti secara partikel yang lebih kecil, orang-orang fisika pasti paham bahwa energi positif pun direkam oleh benda-benda yang mati. Nah, ini terbukti ya. Rasulullah kencing aja, batu itu kerikil loncat-loncat tuh, pengen ngedekatin, luar biasa. Makanya tadi Mas Haji saya tekankan kembali juga tentang masalah husnudzon. Ini juga dulu waktu kajian Murokil Ubudiyah sama, ada seorang guru yang menguji tentang prasangka baik seorang murid. Jadi ini murid tersebut diuji sampai mana dia bisa husnudzon, bisa taat sam'an wa ta'atan sama guru. Pertama, murid tersebut diperintah oleh gurunya supaya terjun dari jurang ya. Kalau di Yaman itu banyak gunung-gunung terjal, di bawahnya ya bebatuan keras gitu. Nah ini ekstrim, bener Mas Haji, kita itu sebenarnya enak banget. Ini cerita ini ekstrim, loncat dari ketinggian mungkin 100 meter yang di bawahnya batu. Luar biasa, ini murid deg-degan juga ini guru kayak gini gitu kan. Tapi ingat bahwa salah satu syarat kita diakui menjadi murid adalah berprasangka yang baik terhadap murid. Akhirnya diturutin lah. Dia si santri tersebut naik ke atas gunung sampai di puncak dengan yakin bahwa ini adalah perintah guru, lalu dia terjun ke bawah dengan penuh keyakinan. Kalau kita mungkin mikir 2 kali 100 meter, aduh yang ada masalah. Besok ada nisan di bawah gitu. Innalillahi. Ternyata itu si guru tanpa kelihatan oleh siapapun sudah bersedia menadahkan tangannya itu untuk menangkap jasad dari si murid tersebut. Alhamdulillah tuh si murid semakin yakin bahwa guru bertanggung jawab penuh dengan apa yang diperintahkan. Yang kedua, hari berikutnya si murid disuruh sholat membelakangi kiblat. Waduh, ini di masjid yang gede gitu kan. Kamu datang di sop tengah-tengah, nggak usah di depan, tapi kamu harus membelakangi kiblat pas takbiratul ihram. Waduh, ini bingung juga nih kan. Tapi kejadian pertama yang membuat dia yakin, saya yakin ini pasti guru ada cara yang nggak saya mengerti. Ketika takbiratul ihram bareng-bareng dia memutar badan membelakangi kiblat. Allahu Akbar. Ternyata guru memutarkan bumi sehingga kiblat itu benar persis di depan muka sang murid. Nah, disitulah Masya Allah gitu kan. Jadi selama ini dia secara fisik takbiratul ihramnya ke membelakangi kiblat, secara umum orang lihat, tetapi guru memperlihatkan langsung bahwa posisimu sudah benar menghadap ke arah kiblat. Yakin. Yang kedua, yang lebih berat, ini kelasnya kelas wali nih gurunya nih. Misalkan ada wali kutub di arah selatan, guru ini wali kutub di arah utara. Kamu harus jalan ke arah selatan, temui seorang syekh di sono, kata guru tersebut. Ini ujian yang paling berat ya. Datang ke rumahnya, katakan di rumahnya di depan murid-muridnya, ya syekh, syariat kamu adalah syariat iblis. Waduh, makin berat aja ini kan. Dia tahu ternyata yang di utara itu wali kutub. Karena guru yang memerintah, dia jalan ke arah selatan, menemui syekh tersebut,
ketika benar dia menyampaikan apa yang diperintahkan gurunya, lalu si wali kutub tersebut marah dan dia mengangkat tangannya, mengeluarkan api tangannya. Ketika si murid tersebut mau digampar sama wali tersebut, datanglah gurunya menangkap tangan wali tersebut. Ini adalah murid, kita sama-sama wali kutub, maafkan dia. Jadi sepanjang hidupnya seorang guru tersebut harus tidak kehilangan warna hitam karena menahan panas. Wali kutub selatan waktu itu mau menampar si murid tersebut, tapi diselamatkan dengan mengatakan, ini murid saya, serang saya uji prasangka baiknya terhadap saya. Jadi luar biasa pengorbanan untuk menjadi murid, karena sejatinya murid adalah yang dikehendaki oleh guru, bukan yang mengatakan saya murid, tetapi gurulah yang melegitimasinya, meng-ACC-nya. Oh, dia adalah murid. Mudah-mudahan ada hikmahnya, kita bersemangat untuk mendapatkan kepercayaan sehingga derajat kita masuk kepada level murid, bukan hanya hadirin tetapi muridin kedepannya, ya, supaya kita menjadi muridin, tidak hanya hadirin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kedepannya, in kunta taqsudu bitolabul ilmin munakisah wal mubaha wal taqadim alal ikron wastimal wujuhin nas ilaika wa jami'i sawmudul ya fa anta sa'in wa fi hadhihi indika wa kanafsika wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.